Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Di Sudut Kecil Ujung Kulon. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian yang sudah penasaran, buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Aku mengalaminya bersama Rai. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya, karena setelahnya aku jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lain. Sekitar tahun 2005, kalau tidak salah masa liburan di tahun-tahun awal kuliah, waktu aku berniat untuk mudik ke Cilegon dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Rai yang kebetulan libur kuliah juga sekalian mudik bareng. Singkat kata, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Rai bertugas sebagai DJ musik dan navigator. Tentu saja, tidak ketinggalan ocehannya terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba Rai menyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Ri, ada pantai yang aku dengar. Bagus, namanya Pantai Radecet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar, katanya bagus kayak Kute." "Di mana itu Rancecet, Rai?" "Daerah ujung kulon, Bri. Ya, jalan santai 6 jam lah dari sini. Tidak usah lama-lama. Kalau sudah gelap kita pulang." Begitu kata Rai. Dari kecil kami memang selalu begitu. Senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak dadakan seperti kisah yang aku ceritakan kali ini. Jadi, Rai mengajakku untuk mengunjungi tempat wisata, pantai, yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Aku sendiri waktu itu baru mendengar ada pantai yang namanya Rancecet. Lalu tiba-tiba Rai mengajak untuk datang mengunjungi dan akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Toh kami tidak ada yang dikejar juga dan rumah sudah dekat. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Rancecet. Aku lalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa bagian, kondisi jalan tidak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang yang tahu. Aku dan Rai hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancecet dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancecet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus dilalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja. Jadi perjalanan agak lowong, target kami paling jam 4 sore sudah sampai ke tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali
Kalau sedang melintas di salah satu kota, suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi semakin sepi. Ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah lewat Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini, perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat, kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan, kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat ke dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi, begitulah. Ujung Kulon ini menurutku salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal goib dan perhantuan. Aku pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu, kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar dan tidak masuk akal, tapi benar terjadi. Ngeri. Nanti, kapan-kapan, aku akan bercerita, tapi bukan hari ini. Tapi kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah. Hutannya masih amat sangat belantara. Pada beberapa wilayah sinar matahari tidak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Di dalam hutan, aku pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter, besar sekali. Di ujung kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka, badak cula 1. Hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Info terakhir yang aku dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Semoga tidak punah. Begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam, sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung, Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara. Walaupun waktu itu masih siang tetapi sudah agak cenderung gelap, karena jalanan lebih banyak tertutup pepohonan yang rindang. Siang begini saja, seram ya Bri. Bagaimana malam nanti? Coba, begitu kata Rai. Makanya nanti kita tidak usah lama-lama. Seram juga lewat daerah ini malam-malam. Aku menjawab dengan kalimat yang berisi kegusaran. Akhirnya, sekitar jam 3 sore, kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat. Di Cibaliung, kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancaicet. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalanannya walaupun sudah beraspal tetapi cukup sempit, hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat pantai adalah kami mulai sering melewati sungai, besar maupun kecil. Sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat air yang berair payo. Aku lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Tidak terlalu aneh, karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut Ujung Kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil, membentuk tanda panah ke kiri bertuliskan Pantai Rancaicet. Menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai.
Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Tidak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Lalu kami memasukinya. Sepi. Sama sekali tidak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap. Mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya, beberapa menit kemudian rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Tidak jauh dari situ, kami sudah melihat lautan lepas. Sampai juga di tujuan. Turun dari kendaraan, kami melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan kanan hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang sekali. Waktu itu, cuacanya tidak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya tidak bersahabat menimbulkan suara deru ombak yang bersahutan. Oh iya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa, yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memang iya, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak seram juga. Masih jam 5 sore, tapi sudah benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali. Aku dan Rai duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh, jadinya sepi. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu rame Bri, begitu kata Rai menanggapi omonganku. Ya mungkin saja. Semoga saja begitu. Biasanya juga, kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirnya menjajakan makanan atau jajanan untuk ditawarkan kepada pengunjung. Nah, di sini tidak ada. Kosong saja. Tidak ada warung atau orang jualan. Aneh. Suasana yang mulai semakin tidak enak. Mendekati jam 6 kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Kok tadi kita tidak lihat bangunan ini ya Rai? Entah tidak memperhatikan atau bagaimana. Kami memang tidak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya mungkin saja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu karena penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi tidak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah hotel. Hotel yang tidak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran. Tidak jauh dari tempat kami berdiri ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi, kami tidak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar. Kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara, terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami aneh. Apakah hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan dalam benak. Lebih aneh lagi,
Walaupun sama sekali tidak ada orang yang terlihat, tapi aku merasa kalau banyak yang berlalu lalang. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap. Hotel tidak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Bri, ada orang di dalam," suara Rai memecah kesunyian. Ketika aku melihatnya, Rai sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, aku jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar, kata Rai. Ada orang yang sedang berdiri dalam gelap dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam, memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan. Kemudian menghilang dalam gelap. "Ayo Rai, cabut dari sini." Aku mengajak Rai pergi setelah sadar kalau ada yang tidak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kemudian kami meninggalkan Panteran Cecet. Kelaparan. Sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi tidak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba. Tidak lama kemudian kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai, kami lanjut perjalanan. Waktu itu masih sekitar jam 7, tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi, sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlihat melintas. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang sedang kami susuri jalan di tengah-tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Tidak ada lagi. Awalnya, banyak bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam kendaraan, tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di dalam hutan belantara, seperti tidak ada jalan keluar. "Awas Bri!" Aku langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya, aku pikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan. Karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi ternyata bukan. Benda sebesar pohon kelapa itu ternyata bergerak. Setelah dilihat dengan lebih seksama, benda itu bersisik. Ternyata itu ular yang ukurannya besar. Ular yang sedang menyeberang jalan. Benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup. Kami tetap diam, menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. "Sudah jam 10 Bri, kamu yakin kita tidak nyasar nih?" "Lah, dari tadi kan tidak ada jalan bercabang Rai. Kita akan ikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba?"
Perbincangan itu terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada di dalam pikiran kami masing-masing sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Aku tidak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami tidak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Sepertinya begitu. Hingga akhirnya, sekitar jam 11 malam, sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan, di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Bagaimana ini? Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali tidak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Berdua, kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata sama sekali tidak ada tanda-tanda rumah penduduk, hanya gelap gulita hutan belantara, diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersahutan, semakin mencekam suasananya. Cukup lama berdiri di luar sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, dari kejauhan, kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Ada 2 obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. 2 obor itu seperti bergerak menjauh. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau mengejar orang yang bawa obor itu sebelum jauh dan menghilang. Pasti mereka mau menolong. Rai bilang begitu. Sebelum berlari cepat meninggalkan aku yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. Sialan, kenapa malah aku yang ditinggal sendirian di sini? Begitu ucapku dalam hati. Terlambat, karena Rai sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Tapi pandanganku terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Rai sudah menghilang sama sekali di dalam gelap. Tidak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya, cahaya itu juga menghilang dari pandangan, hilang sama sekali, seperti tertelan di dalam gelap. Setelahnya, aku menunggu Rai untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Rai kalau aku masih di tempat yang sama. Namun, ternyata setelah sudah sekitar 30 menit lamanya Rai tidak muncul juga. Pada saat itulah, perasaanku semakin tidak enak. Rasa takut dan cemas semakin bertambah. Nyaris tengah malam buta di hutan belantara. Aku sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, memperhatikanku dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti mentertawai. Ada juga yang seperti sedang memperhatikan dengan senyum jahatnya, seperti mengajak berinteraksi. Halusinasi? Mungkin juga, karena aku semakin tercekam ketakutan, selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakang. Sampai akhirnya, ketakutan menjadi semakin menjadi-jadi. Ketika beberapa belas meter di depan, aku melihat ada sesuatu yang bergerak. Aku melihat ada seperti sepasang mata yang berwarna merah menyala, bergerak, mendekat sendirian, terus bergerak. Sementara objek lain di sekitarnya diam mematung. Makhluk apa itu? Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu sepertinya dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan dengan 4 kaki. Atau mungkin harimau. Saat itu aku belum tahu. Yang pasti aku sedang berada di tengah hutan belantara, sendirian dan ketakutan. Secepat kilat,
Aku langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah menyala itu terus saja semakin mendekat. Semakin jelas juga terlihat kalau sang pemilik mata adalah hewan sejenis anjing dengan ukuran yang cukup besar. Ketakutan, tapi karena penasaran, aku tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Benar, setelah sudah cukup dekat, barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar, tingginya lebih dari 1 meter. Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil. Sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping sementara aku masih terus mengintipnya dari dalam. Ketakutan. Kemudian, dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang pintu. Pada saat itulah, jantung seperti berhenti, tidak bisa bernafas, hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya aku dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing, berdiri dengan 4 kaki berbulu panjang berwarna hitam. Tapi keyakinan kalau makhluk itu adalah hewan menjadi berantakan ketika aku akhirnya dapat melihat kepalanya. Ternyata kepalanya memiliki wajah seperti manusia. Aku dapat melihat dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan hanya terhalang kaca mobil. Wajahnya tidak hitam seperti tubuhnya, tetapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah, makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Aku sama sekali tidak bisa bernafas. Ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Semakin menuju pingsan ketika secara perlahan dia mulai berdiri. Ternyata aku salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kaki tapi merangkak dengan 2 tangan yang berada di depan. Sosok itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berdiri memperhatikanku yang ketakutan di dalam mobil. Sosok yang sangat mengerikan. Lalu perlahan, tangan kanannya mendekat ke kaca mobil, dia mengetuk kaca dengan kukunya. Aku semakin ketakutan, diambang pingsan. Hingga akhirnya dia seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Sepertinya pingsan. Beri, bangun Beri. Suara Rai membangunkanku yang masih berada di dalam mobil. Dia berdiri di luar dengan seorang bapak yang aku tidak mengenalnya. Ternyata hari sudah pagi, sudah tidak gelap lagi. Melirik jam tangan, sudah jam 7 pagi. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa antara aku dan Rai. Kami baik-baik saja. Lalu, Rai kemana saja semalaman itu? Apa yang dia alami? Kok malah kembali laginya pagi hari? Di cerita selanjutnya, semua akan aku ceritakan. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin, yang kali ini akan membacakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Di Sudut Kecil Ujung Kulon Part 2. Buat kalian yang sudah tidak sabar, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Kamu tunggu di sini ya,
Aku mau kejar mereka sebelum menghilang. Itu yang Rai bilang sebelum dia lari mengejar dua obor itu. Dua obor yang sepertinya dipegang oleh dua orang. Obor semakin menjauh. Rai terus saja mencoba mengejarnya. Gelapnya malam tidak mengurangi tekad Rai untuk terus mengejar, terus berlari. Sementara itu, aku sudah jauh berada di belakangnya. Rai sudah tidak melihatku lagi, tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Rai menyusuri jalan aspal yang jadi jalur kendaraan melintas. Hingga beberapa puluh detik kemudian, dia berhenti. Kenapa berhenti? Padahal obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Ternyata Rai melihat kalau obor itu berbelok arah ke kanan jalan, turun dari jalan aspal berpindah ke jalan setapak, masuk ke dalam hutan. Muncul keraguan di dalam benak. Apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempatku menunggunya? Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kanan kiri jalan setapak membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Lapang, walaupun tampak sempit, ada hiruk pikuk dalam sunyi. Aneh. Sementara dua obor itu masih saja terlihat dari tempat Rai berdiri, tapi sepertinya mereka berhenti, tidak bergerak lagi, seperti menunggu Rai untuk mendatangi. Ah, baguslah. Kalau mereka berhenti, berarti melihatku mengejarnya. Begitu gumam Rai dalam hati. Kemudian dia mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak, melangkah dengan sedikit keraguan memasuki hutan belantara yang gelap pekat. Gesekan kaki ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang hutan, tidak ada. Keringat mengucur, membasahi tubuh, hela nafas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan Rai ke obor-obor itu. Tapi ternyata mereka kembali bergerak. Bergeraknya menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. "Pak, tunggu!" Rai berteriak coba memanggil. Namun tidak ada jawaban, malah sepertinya terus bergerak semakin menjauh. Rai seperti tertantang untuk terus mengejar, terus berlari, sampai akhirnya nafas tersengal-sengal kelelahan dan dia pun berhenti. Menunduk, memegang lutut, Rai coba untuk mengatur nafasnya. Sialan, orang-orang itu kenapa susah sekali dikejar? Tapi sekali lagi, obor-obor itu berhenti bergerak ketika Rai berhenti. Aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Rai mulai menyadari ini. Lalu terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar tidak berdaya. Pikirannya berkecamuk, bingung, bercampur khawatir. Ketika dia menyadari akan sesuatu. Ternyata ketika melihat ke belakang, Rai tidak melihat lagi jalan setapak yang baru saja dia lalui. Hanya ada pepohonan hutan belantara. Tidak ada lagi jalan setapak. Apalagi jalan aspal tempatku menunggunya tidak kelihatan lagi. Lemas karena sadar kalau sudah tersesat. Tidak tahu sedang berada di mana. Tidak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara dua obor itu tetap terlihat diam di kejauhan seperti menunggu. Setelah sedikit terkumpul tenaga, Rai berdiri dari duduknya lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. "Pak, tunggu!" Setengah berteriak, Rai mencoba memanggil. Namun kali ini ada yang berbeda. Mereka tetap diam di tempat ketika Rai berjalan semakin mendekat. Melihat itu semua, Rai mulai sedikit lega.
Ya, dua obor itu tetap diam di tempatnya. Sampai akhirnya, jarak Rai dengan mereka sudah cukup dekat untuk melihat jelas penampakan sang pemegang obor. Ternyata benar dugaan Rai dari awal. Yang memegang obor adalah dua orang laki-laki. Yang satu berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar seperti baju silat, menggunakan topi di kepalanya yang lebih mirip ikatan berbahan hitam. Sedangkan yang satu lagi menggunakan baju bergaris vertikal coklat hitam, bercelana pendek longgar, rambut agak gondrong tidak beraturan, dan berkumis tebal. Keduanya bertubuh tinggi besar, tidak menggunakan alas kaki. "Maaf Pak, saya dari tadi mengejar Bapak berdua mau minta tolong." Kalimat pembuka keluar dari mulut Rai dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Awalnya mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang agak menyeramkan, sampai akhirnya mereka tersenyum. "Maaf, kami tidak melihat. Memang Mas dari mana, mau kemana?" Lelaki yang menggunakan hitam-hitam akhirnya memberikan jawaban dengan pertanyaan. "Saya dari jalan besar di depan tadi Pak. Bapak lewat sana kan tadi?" "Tidak ada jalan besar di hutan ini Mas. Semuanya jalan kecil setapak ini." Begitu kata bapak itu lagi. Tidak ambil pusing, Rai tetap meminta bantuan untuk menunjukkan jalan kembali ke jalan besar tadi. "Tolong Pak, tolong saya tersesat, tidak tahu jalan kembali." Dengan sedikit memelas, Rai memohon kebaikan bapak berdua itu. "Mas lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai baru kami akan antar kemana Mas mau. Ayo, ikut saja." Begitu kata bapak itu lagi. Sementara bapak yang berkumis tetap diam sejak awal tadi. Tidak ada pilihan lain. Rai terpaksa harus mengikuti mereka. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan. Sementara Rai mengikuti dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pinjakan kaki untuk berjalan, dengan pemandangan gelap total di sekeliling. Beberapa kali, Rai menoleh ke belakang, bermaksud untuk melihat keadaan, tapi pandangannya tidak cukup menembus pekatnya gelap. Hanya hitam yang tertangkap. Cahaya obor sedikit pun tidak mampu membantu. Ada satu lagi keanehan. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari 3 orang yang sedang berjalan hanya Rai yang terdengar suara langkah kakinya. Sementara yang lain tidak ada suaranya. Mungkin karena mereka tidak menggunakan alas kaki, begitu pikir Rai dalam hati. Seperti tanpa lelah, Rai melihat mereka terus berjalan konstan, tidak melambat, tidak pula bertambah cepat. Tidak pernah juga melihat ke belakang, walau untuk sekedar melihat keadaan Rai yang mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Tidak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan tanpa pernah menolehkan wajah ke kiri ataupun ke kanan. Hutan belantara ini juga diam membisu, tidak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai menggurat garis ketakutan dalam lubuk hati Rai yang paling dalam. "Pak, bisa berhenti sebentar? Saya butuh istirahat." Entah sudah berapa jam mereka berjalan ketika Rai memberanikan diri untuk membuka suara. Namun mereka tetap diam, terus saja melangkah, seperti tidak mempedulikan Rai yang baru saja mengajak berhenti. Mau kemana sih mereka ini? Di tengah ketakutan yang mulai semakin membuncah, Rai bergelut dengan banyak pertanyaan di kepalanya, tapi sejauh ini belum ada jawaban. Sampai akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalannya menanjak, tanjakan yang cukup tinggi. Hal ini membuat nafas Rai semakin tersengal, langkahnya semakin tertinggal. "Pak,
Tunggu Pak. Sekali lagi Rai memanggil. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan langkah yang konstan. Padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Sampai suatu ketika, mereka akhirnya berhenti sekitar beberapa puluh meter di depan Rai, berhenti di satu daerah yang tinggi, seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewati. Mereka tetap menghadap ke depan, tidak sedikit pun menoleh ke tempat Rai yang masih cukup jauh tertinggal. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Rai berusaha sekuatnya untuk mengejar. Berhasil. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Rai sudah berdiri di belakang mereka berdua yang tetap saja memandang lurus ke depan. Lalu Rai ikut melempar pandangan ke depan. Dari tempat yang cukup tinggi itu, kelihatan ada pemandangan menarik. Tidak jauh di depan, ada jalan yang menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitar beberapa ratus meter setelahnya, terlihat ada keramaian. Ditandai dengan banyaknya lampu dan obor yang menyala. Rai bingung. Tempat apa itu? Lebih bingung lagi setelah tempat keramaian itu terlihat ada seperti dermaga. Dan memang di kejauhan kelihatan ada hamparan laut luas. Banyak kapal dan perahu yang bersandar dan akan bersandar. Kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak? Sekali lagi, Rai melontarkan pertanyaan dan lagi-lagi mereka tidak juga memberi jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Tidak ada pilihan lain. Rai tetap mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Rai temui ketika mulai berjalan lagi. Kegelapan hutan dan keheningan sepi yang kelam. Pikiran Rai semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Rai tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja mengikuti. Rasa penasaran sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi, ketika melihat ada dua pohon besar yang berdiri sejajar membentuk laksana pintu gerbang. Rai berpikir sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Ternyata benar, mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar. Seperti masuk melewati gerbang yang besar, Rai semakin kebingungan setelah benar-benar melewatinya. Setelah sudah berada di sisi keramaian. Iya, keramaian. Setelah melewati jalan berliku membelah hutan belantara, tiba-tiba Rai masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai tetapi masih dalam keadaan gelapnya malam. Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Ada juga beberapa lampu templok besar yang berdiri di atas meja. Sama sekali tidak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Orang lalu lalang. Ada yang duduk di belakang meja menjajakan sepertinya barang jualan. Ada yang duduk di dalam bangunan kecil yang tampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu dengan yang lainnya sambil mengepulkan asap rokok. Ada orang yang sepertinya sedang menawar barang yang hendak dibeli. Pasar. Rai melihatnya sebagai pasar. Pasar tradisional yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayur mayur dan buah-buahan. Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya, seperti kayu bakar dan anyam-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan. Banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepala. Pasar apa ini? Ini kota apa? Kenapa tengah malam masih ramai seperti ini? Rai terus saja memperhatikan sekelilingnya, sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu Rai sudah tidak melihat mereka lagi.
Beberapa puluh menit lamanya, Rai berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Rai terus saja memperhatikan sekelilingnya, sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu, Rai sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya Rai berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis, ada yang berbaju hitam, dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kemben dan kain panjang bersanggul juga. Rai semakin bingung ketika melihat ada beberapa orang bule yang ikut warawiri, yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya. Sedangkan yang perempuan mengenakan baju panjang putih dengan bawahan yang mengembang besar. Ini pasar apa sih? Kebingungan semakin memuncak. Lalu tiba-tiba perhatian Rai berpindah ke keramaian berikutnya, dermaga kapal. Iya, Rai melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Kemudian dia berjalan mendekat ke pelabuhan menuju dermaganya. Benar, banyak kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu. Banyak orang yang mengangkut, menaikkan atau menurunkan barang dari dan ke kapal. Ada 1-2 orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan para pekerjanya. Kapal yang bersandar sebagian besar kapal kayu. Lagi-lagi desainnya adalah desain kapal zaman dahulu kala, lengkap dengan tiang-tiang layar penangkap angin sebagai alat penggerak. Rai masih bingung, tetapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan ini bukan tempat biasa. Rai mulai merasakan ketakutan, mulai membaca doa di dalam hati meminta keselamatan darinya. Ketika dia akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata sejak mulai masuk ke keramaian itu, Rai tidak mendengar suara dari orang yang sedang berada di situ. Walaupun kelihatan mereka seperti berbicara satu dengan yang lainnya. Rai tetap merasakan sepi dan hening, padahal sedang berada di tempat ramai. Dan juga sepertinya mereka tidak menyadari akan kehadiran Rai, lalu lalang tanpa melihat kalau ada Rai di antara mereka. Aneh, yang menakutkan. Lalu Rai membalikkan badan, melihat kembali ke arah pasar di mana banyak orang berlalu lalang. Rai langsung terduduk lemas. Lututnya tidak mampu lagi menahan beban tubuh, ingin menangis sambil terus membaca doa. Ketika ada satu lagi keanehan yang Rai baru sadari. Ternyata orang-orang di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah. Berjalan seperti melayang, namun kaki tetap bergerak seperti melangkah. Sungguh sangat mengerikan, seperti layaknya kumpulan arwah gentayangan. Tempat apa ini? Rai menangis dalam kesendirian. Duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana harus pergi dan melangkah, tanpa tahu jalan pulang. Sampai akhirnya Rai menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikan. Seorang lelaki bule bercelana panjang putih berkemeja safari putih lengkap dengan topi bundar di kepalanya. Wajahnya putih, pucat, berkumis tebal. Matanya tajam menatap Rai yang semakin ketakutan. Sambil tersenyum, lelaki itu mengucap sesuatu. "Selamat datang, kamu akan betah di sini.
Rai tidak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali terus mengucap doa di dalam hati. Sampai akhirnya dia merasakan kalau kepalanya pusing seperti berputar sangat cepat, berujung pada perut yang terasa mual, seperti ingin muntah. Tidak tahan lagi, Rai memejamkan mata berharap semua yang dirasakan akan menghilang. Tetapi itulah saat terakhir Rai dapat mengingat semuanya. Setelah itu dia tidak sadarkan diri. Rai merasakan kalau tubuhnya seperti bergoyang-goyang ketika sudah mulai sadar. Membuka mata, ternyata dirinya tengah terbaring lemas yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Tapi dia melihat ada dua orang yang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kaki, yang satu lagi berada dekat kepala. Lalu Rai memperhatikan gerakan keduanya yang terlihat seperti sedang mendayung. Berikutnya, Rai memaksa diri untuk bangun dari tidurnya, berusaha untuk duduk. Alhamdulillah, masnya sudah bangun. Minum dulu, mas. Laki-laki yang tadi duduk dekat kakinya menegur dan menyodorkan botol air mineral. Masih kebingungan, tapi akhirnya Rai sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Perahu ini berisi 3 orang, termasuk diriku. Perahu berjalan tidak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garasinya. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. Saya di mana, Pak? Kok bisa ada di perahu bareng Bapak? Akhirnya Rai membuka pertanyaan. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi, beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Rai tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Rai tertancap sebatang obor yang menyala, makanya mereka dapat melihat Rai dari kejauhan. Lalu, mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata Rai sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Rai ke dalam perahu. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi, beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Rai tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Rai tertancap sebatang obor yang menyala. Makanya mereka dapat melihat Rai dari kejauhan. Lalu mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata Rai sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Rai ke dalam perahu. Begitulah ceritanya. Setelah itu Rai menceritakan kepada mereka semua yang dia alami di sepanjang malam itu. Semuanya. Oh, begitu mas. Berarti mas beruntung masih bisa keluar dari tempat itu. Itu pelabuhan dan pasar goib. Penduduk sekitar sini banyak yang tahu tentang cerita itu. Cerita turun-temurun. Katanya banyak orang yang sudah masuk ke situ dan tidak pernah kembali lagi. Rai diam memperhatikan ketika salah satu dari bapak itu panjang lebar menjelaskan. Intinya ya seperti itu. Rai diajak oleh 2 orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar dan pelabuhan goib yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Singkatnya, mereka akhirnya mengantar Rai ke tempatku menunggunya di mobil. Sekitar jam 7 pagi, kami akhirnya berkumpul lagi. Oh iya, ada yang aneh lagi. Ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal, tidak kehabisan bensin, masih ada sisa 1/4 tangki. Padahal, aku yakin kalau malam tadi garis indikatornya berada di bawah batas empty. Tapi ya sudahlah.
Yang paling penting, kami baik-baik saja, tidak kurang satu apapun setelah mengalami hal-hal aneh itu. Akhirnya, kami meninggalkan Ujung Kulon, pulang. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory berjudul asli Cekam Apartemen Jakarta. Buat kalian yang sudah tidak ingin berlama-lama, selamat menyimak kalau kalian masih berani. Jakarta, banyak terselip kisah seram, entah di kantor atau tempat tinggal. Salah satu bentuk tempat tinggal adalah apartemen. Sama seperti tempat lain, banyak apartemen yang punya cerita seram. Salah satu teman akan menceritakan kisahnya. Pintu kamar sengaja aku buka supaya tetap bisa melihat ke ruang tengah. Imajinasi jadi tidak melayang kemana-mana. Namun tetap saja susah untuk tidur. Terkadang mata sudah terpejam, tetapi aku malah seperti ada yang sedang berdiri memperhatikan. Was-was jadinya. Awalnya aku pikir mungkin itu hanya perasaan saja. Awalnya begitu. Sebegitu heningnya, suara sekecil apapun jadi jelas terdengar, terutama langkah kaki orang di lorong depan. Iya, langkah kaki. Seringkali aku mendengar suara orang yang sedang melangkah di lorong tengah malam. Wajar, memang, karena kemungkinan besar itu adalah penghuni lain. Tapi, ada suara langkah yang sangat khas. Sampai-sampai aku hafal kalau langkah kaki itu sedang muncul terdengar. Ditambah karena langkahnya selalu seperti berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan, karena mungkin saja itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat di depan. Jadi kedengaran selalu berhenti di depan pintuku. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan, aku jadi penasaran. Setelah beberapa kali mendengar suara itu lagi dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu, selalu seperti itu. 1 bulan sebelumnya. Sudah, kamu tinggal bawa badan saja sama baju, semua sudah ada lengkap. Untuk sementara, sampai kamu dapat tempat tinggal sendiri, ya nggak apa-apa. Kayak sama siapa saja sih kamu. Gia bilang begitu di antara percakapan telepon kami. Aku Rateri, wanita asal Bali, usia 29 tahun, bekerja di salah satu fashion company ternama di Jakarta. Jadi, tahun 2019 yang lalu, aku dapat tawaran kerja sebagai junior designer di salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang fashion. Aku yang kata orang sangat berbakat dan juga punya passion tinggi di bidang fashion design. Tentu saja, sangat tertarik dengan penawaran itu. Tidak sampai harus berpikir beberapa kali, aku langsung mengiyakan tawaran itu. Aku menerima pekerjaan itu, memutuskan untuk merantau ke Jakarta mengubah garis nasib dan jalan hidup. Tapi ya tentu saja, bukan tanpa kendala. Aku yang berasal dari luar Jakarta ini harus mencari tempat tinggal. Sama sekali tidak ada keluarga dan saudara dekat yang tinggal di ibu kota. Makanya aku harus mencari tempat tinggal sendiri. Untungnya aku punya beberapa teman di Jakarta. Dari beberapa teman itu aku memilih Gea untuk aku hubungi. Gea ini sudah jadi teman baik ketika kami sama-sama kuliah di Malang. Setelah lulus, kami lalu mudik ke daerah masing-masing. Aku ke Bali, sementara Gea kembali ke Jakarta.
Gia sangat senang ketika aku memberitahu kalau diterima kerja di satu fashion design ternama. Wah, gila kamu Tri, desainer keren itu. Selamat ya, senang sekali aku mendengarnya. Begitu Gia bilang dengan gaya khasnya. Nah, sampailah ke pokok bahasan niat awalku menghubungi Gia, yaitu tempat tinggal. Aku minta rekomendasi darinya mengenai tempat kos atau apartemen yang tidak terlalu mahal untuk aku tempati nantinya di Jakarta. Baik hatinya Gia, dia malah menyuruhku untuk tinggal di apartemen milik keluarganya. Dia bilang, aku tidak perlu bayar sewa, cukup membayar biaya bulanan apartemen saja, seperti air, listrik, dan lain sebagainya. Tapi aku tidak enak. Aku tidak mau seperti itu, malu rasanya. Sudah, tidak apa-apa Ratri, daripada apartemen itu kosong, mendingan diisi sama kamu kan? Sudahlah, ntar aku bilang ke bokapku, dia pasti setuju. Oh iya, kebetulan saat itu Gia tidak di Jakarta. Dia sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Baiklah, aku tinggal di apartemenmu, tapi untuk sementara saja ya, sampai aku dapat tempat kos. Aku tidak mau merepotkan, malu, aku bilang begitu. Ratri, tidak sementara juga tidak apa-apa. Kan bokapku juga sudah kenal kamu kan? Tenang saja. Ya sudah. Percakapan telepon selesai. Ketika aku akhirnya setuju untuk tinggal di apartemen milik Gia. Niatku sih tidak berubah. Tinggal di situ untuk sementara sampai aku menemukan tempat tinggal sendiri, entah itu kos atau apartemen lain. Begitulah. Di akhir pembicaraan, Gia juga bilang, nanti kalau sudah sampai di Jakarta, aku bisa menemui adiknya di rumahnya untuk mengantarkanku ke apartemennya. Singkat cerita, aku sudah sampai di Jakarta. Sebenarnya sudah beberapa kali aku menginjakkan kaki di ibu kota ini, tapi tetap saja masih buta dengan seluk-beluknya. Mungkin hanya sedikit tahu di pusat kota dan tempat-tempat tertentu saja. Selebihnya masih harus meraba. Begitu juga kali ini pada suatu hari Minggu di awal 2019, aku sekali lagi ada di Jakarta. Tiba di bandara jam 2 siang. Aku langsung menuju ke Kebayoran Baru di mana rumah keluarga Gia berada. Rencananya dari rumah Gia, aku akan diantar oleh Dio, adik Gia, untuk menuju apartemen di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Katanya, kalau hari Minggu jalanan Jakarta lebih lengang dari hari biasanya. Memang benar, sepanjang jalan dari bandara, aku hanya sedikit melewati kepadatan kendaraan. Kata Pak supir taksi juga sama, itu termasuk lengang untuk ukuran Jakarta. Tapi, ya tetap saja, aku yang terbiasa hidup di Bali, banyaknya kendaraan yang ada termasuk padat sekali buatku. Riuhnya tetap saja membuat sakit kepala. Singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di rumah Gia. Keluarga Gia, menurutku termasuk keluarga kaya raya. Sejak kuliah dulu juga, Gia sudah kelihatan kalau datang dari keluarga kaya. Rumah yang di Kebayoran ini pun sungguh sangat besar, bertingkat dengan halaman luas. Mobil berbaris memenuhi garasi, beberapa di antaranya terbilang kendaraan mewah. Mbak Ratri, apa kabar? Dio menyambutku dengan ramah ketika muncul dari dalam rumah. Selanjutnya, kami berbincang sebentar. Dio ini tidak terlalu jauh umurnya denganku. Sebelumnya juga kami sudah pernah beberapa kali bertemu. Jadi sudah cukup akrab, tidak kaku lagi. Kebetulan, waktu itu orang tua Gia juga sedang tidak ada, jadi aku tidak lama-lama di situ. Setelah cukup berbincang dan melepas lelah, kami pun berangkat menuju ke apartemen. Jauh tempatnya dari sini, Dio? Tidak, Mbak. Paling setengah jam juga sudah sampai. Mbak Ratri sendirian saja. Aku kira bawa adik atau siapa gitu. Enggak lah, sendiri saja. Lagi pula aku kesini kan mau kerja, bukan jalan-jalan. Oh, begitu.
Ya tidak apa-apa sih. Aku lihat juga kalau Mbak Ratri ini pemberani. Dio, bisa saja. Ya harus beranilah, namanya juga anak rantau kan. Iya Mbak, pokoknya nanti kalau ada perlu apa-apa jangan sungkan telepon aku ya. Sebisa mungkin pasti aku bantu. Tengah malam sekalipun, jangan sungkan ya Mbak. Iya Dio, terima kasih ya. Percakapan di dalam kendaraan itu mengiringi perjalanan kami membelah mewahnya selatan Jakarta. Tempat orang mengukur batas-batas kejayaan. Benar yang Dio tadi bilang, kurang lebih hanya 30 menit perjalanan kami sudah masuk ke satu wilayah apartemen. Termasuk wilayah yang luas. Di dalamnya ada belasan tower yang Dio bilang semuanya merupakan apartemen. Di kendaraan, Dio juga sempat cerita, apartemen ini sebenarnya dibeli ayahnya dengan niat untuk membantu salah satu temannya yang sedang terlilit hutang. Dibeli sekitar tahun 2017. Tapi sejak itu, mereka belum pernah menempatinya, hanya sesekali bisa dihitung dengan jari. Selebihnya dibiarkan kosong atau digunakan kalau ada keluarga dari luar kota yang datang berkunjung. Tapi Dio lagi-lagi menegaskan kalau apartemen ini lebih banyak kosong. Kemudian Dio memarkirkan kendaraannya di dekat salah satu tower yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Sebelumnya, aku sudah mencari info mengenai apartemen ini di internet. Ingin tahu bentuknya, lingkungannya, suasananya. Sebenarnya banyak info negatif mengenai kompleks apartemen ini, tapi tidak sedikit pula info positifnya. Begitu juga ketika aku sudah sampai di sana, yang aku lihat malah tidak sejelek apa yang aku baca di internet. Lingkungannya bersih dan bagus yang menurutku cukup nyaman. Oh, kalau yang gitu-gitu mungkin di tower yang lain, Mbak. Aku kurang tahu. Tapi kalau di tower ini sih aman kok, asik tempatnya. Begitu jawab Dio. Ketika aku tanya tentang banyaknya berita jelek tentang komplek apartemen ini, aku jadi lega mendengarnya. Dan benar, setelah turun kendaraan, kemudian berjalan kaki menuju apartemen, aku merasa sama sekali tidak ada yang tidak nyaman. Semua sewajarnya lingkungan apartemen. Orang-orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing, tidak peduli dengan yang lain. Tipikal kehidupan di Jakarta. Masih jam 4. Minggu sore ini masih terang dengan sinar matahari yang masih menerangi. Di lantai 9, Mbak. Ketika kami sudah di dalam lift, Dio bilang begitu. Kemudian, tidak lama pintu lift terbuka di lantai 9. Lalu kami keluar dan berjalan ke arah kiri. Nah, dari lift ini, jarak ke unitnya agak jauh karena letaknya hampir di paling ujung. Dalam perjalanan, kami tidak melihat ada penghuni lain, sepi. Ini tempatnya, Mbak. Sambil tersenyum, Dio bilang begitu, tangannya kemudian membuka kunci pintu. Wah, besar juga ya Dio, ucapku ketika kami sudah di dalam. Lumayan lah Mbak, jawabnya. Apartemen ini punya 2 kamar tidur, 1 kamar yang ukurannya kecil, punya 1 kamar mandi yang ukurannya cukup besar, dan punya ruang tengah yang besar juga. Wah, ini sih terlalu besar buatku. Makanya tadi aku tanya Mbak, kok Mbak Ratri sendirian saja? Sumringah Dio bilang begitu. Oh iya, furniture di dalamnya juga terbilang mewah. TV, layar besar, isi dapur lengkap dengan peralatannya. Pokoknya benar yang dia bilang, aku tinggal bawa pakaian saja. Tapi, ya itu tadi, menurutku apartemen ini terlalu besar dan mewah buatku. Tapi ya sudahlah, tidak apa, toh hanya untuk sementara, sampai aku mendapatkan tempat lain yang lebih kecil. Aku dan Dio berbincang sebentar, sambil dia menjelaskan tata cara tinggal di apartemen ini. Tapi aku mulai merasakan keanehan. Dio seperti ingin menggarisbawahi kalimat, "Jangan sungkan untuk telepon aku kalau ada apa-apa ya Mbak." Beberapa kali dia ngomong begitu,
Entah kenapa. "Iya Dio, aku telepon kamu kalau ada urgent ya," jawabku selalu. Sampai akhirnya sekitar jam 5, Dio pamit pulang, aku hanya mengantarkan sampai depan pintu. "Kalau ada apa-apa, telepon aku ya Mbak, jangan sungkan." Sekali lagi, Dio bilang begitu sebelum pergi. "Iya Dio, terima kasih banyak ya. Salam buat papa mama." Setelah itu, Dio pulang. Tinggallah aku sendiri di apartemen besar ini. Jam 9 malam. Sambil ditemani minuman dingin, aku memandang keluar jendela, menikmati pemandangan. Walau letak apartemen tidak terlalu tinggi, tapi masih cukup indah city light yang kelihatan. Sebelumnya, tidak memakan waktu lama buatku untuk unpack dan merapihkan barang bawaan. Karena yang aku bawa juga tidak terlalu banyak. Jadinya bisa langsung istirahat menikmati suasana apartemen ini. Tapi sekitar jam setengah 10, aku baru ingat kalau ada beberapa barang keperluan yang harus aku beli. Makanya berniat untuk turun karena tadi aku lihat ada minimarket di dekat parkiran. Hampir jam 10 malam aku turun. Sesampainya di bawah, aku bersyukur kalau ternyata minimarket masih buka. Lantas, buru-buru masuk dan mencari barang perlengkapan yang aku butuhkan. Tidak lama, ketika sudah selesai, aku langsung keluar minimarket. Tapi alih-alih langsung kembali ke atas, aku malah memilih untuk duduk terlebih dahulu di salah satu kursi di dekat pintu masuk. Ada semacam taman kecil. Aku duduk di situ. Ingin sejenak menikmati udara luar di Jakarta, melihat-lihat orang lalu lalang. Kurang kerjaan memang. Tapi tidak lama. Setelah sudah habis segelas kopi dan beberapa batang rokok, akhirnya aku memutuskan untuk masuk, naik ke atas. Sudah hampir jam 11. Sudah sedikit orang yang kelihatan di lobi dan sekitarnya. Mungkin karena sudah penghujung minggu juga. Nyaris sendirian, aku melangkah menuju lobi. Ketika sudah sampai di depan lift pun, aku tetap sendirian. Pintu lift terbuka. Aku lalu melangkah masuk. Tidak terlalu memperhatikan sekitar karena aku sambil terus melihat layar ponsel di genggaman. Sedang terlibat percakapan seru pesan pendek dengan Gea. Nah, ketika aku hendak menekan tombol di angka 9, ternyata tombolnya sudah menyala, berarti sudah ada yang menekan sebelumnya. Melihat itu, aku langsung kembali memperhatikan layar ponsel, kembali ke posisi semula. Tapi beberapa detik kemudian, aku terkejut ketika mengetahui kalau ternyata ada orang lain di dalam lift. Aku tidak sendirian. Dia berdiri di sudut kiri belakang. Aku baru sadar akan hal itu ketika sejenak mengalihkan pandangan dari ponsel, lalu melihat pintu. Dari pantulan pintu lift inilah aku bisa melihat ada laki-laki di belakangku. Refleks aku lalu menoleh ke belakang, memandang wajahnya lalu tersenyum menyapa. Lelaki berumur sekitar 40 tahun. Perawakannya tinggi, kurus, berpakaian santai dengan celana jeans dan kaos warna gelap. Dia membalas tersenyum. Beberapa belas detik kemudian, pintu terbuka di lantai 9, aku lalu keluar melangkah ke arah kiri. Di dalam lift, beberapa saat sebelumnya, aku melihat kalau tombol yang menyala hanya tombol nomor 9. Seharusnya lelaki tadi juga ikut keluar, tapi aku tidak mau terlalu memperhatikan, lebih memilih untuk terus melangkah. Saat itu, aku sama sekali tidak mendengar ada suara langkah di belakang. Tentu saja, aku penasaran lalu akhirnya menoleh. Ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa. Lelaki tadi sepertinya masih di dalam lift, tapi aku tidak bisa memastikan karena posisi berdiri sudah tidak bisa lagi memandang langsung ke dalam lift. Ya sudah, aku kemudian melanjutkan langkah. Tetap, lagi-lagi aku sama sekali tidak mendengar ada suara orang melangkah di belakang. Hanya suara langkah kakiku saja yang kedengaran di lorong.
Beberapa belas detik kemudian, aku sampai juga di depan pintu. Lagi-lagi, aku terkejut. Ketika sedang berusaha membuka pintu, dari ujung mata aku melihat seperti ada orang yang sedang berjalan di ujung lorong. Sontak aku langsung menoleh. Benar, ada orang. Ternyata itu adalah lelaki yang satu lift denganku. Setelah jarak kami sudah cukup dekat, lagi-lagi aku tersenyum menyapa walau masih agak sedikit kaget. Dia membalas senyumku. Setelahnya, aku langsung masuk apartemen. Di sisa malam itu, aku tidur nyenyak. Mungkin karena tempat baru, bukan tempat yang biasa aku tinggal. Jadinya malah lebih banyak berkutat dengan ketidaknyamanan. Atau mungkin karena ada alasan lain. Singkat cerita, sudah seminggu lebih aku tinggal di Jakarta. Tapi masih ada yang mengganjal. Ini tentang apartemen tempat tinggalku. Ada beberapa keganjilan yang aku rasakan. Semuanya terjadi sejak awal aku tinggal di sini. Seperti aku bilang tadi, mungkin saja karena ini adalah tempat baru, butuh waktu agak lama untuk adaptasi. Mungkin saja begitu. Semoga hanya itu alasannya. Tapi yang aku rasakan agak aneh. Seringkali merasa seperti aku tidak sendirian di apartemen ini. Agak seram kan? Tapi begitu adanya. Nyaris setiap malam. Aku sangat susah tertidur, sesekalinya terlelap selalu tidak nyenyak. Kalau mata terpejam, sering merasa kalau seperti ada yang berdiri memperhatikan. Seperti itu. Makanya aku takut untuk memejamkan mata. Lampu ruang tengah selalu aku biarkan menyala terang siang atau malam. Malam hari, ketika sudah di tempat tidur, pintu kamar selalu aku biarkan terbuka supaya ruang tengah bisa tetap terlihat. Imajinasiku jadi tidak kemana-mana. Kalau sudah tengah malam, suasana sangat hening, jadinya suara sekecil apapun jadi jelas terdengar. Terutama langkah kaki orang berjalan di lorong depan. Iya, langkah kaki. Beberapa kali aku mendengar suara orang sedang melangkah di lorong tengah malam. Wajar, mungkin iya, karena kemungkinan besar itu adalah penghuni apartemen yang lain. Tapi ada suara langkah yang sangat khas. Sampai-sampai aku hafal kalau langkah kaki ini sedang muncul terdengar. Ditambah juga karena langkahnya selalu seperti berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Tapi awalnya aku tidak terlalu memikirkan, karena mungkin saja itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat persis di depan. Jadi kedengaran selalu berhenti di depan pintu. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan aku jadi penasaran. Setelah beberapa kali aku mendengar suara itu lagi dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu. Selasa malam. Seharian ini aku dihajar dengan kegiatan yang sangat melelahkan. Hari yang cukup menantang, tapi syukurlah akhirnya bisa terlewati. Ditemani segelas minuman dingin. Sampai hampir jam 11, aku masih duduk menonton TV di ruang tengah, melepas lelah, menenangkan pikiran. Lelahnya masih terasa, karena baru tadi jam 9 aku sampai di apartemen. Seperti biasa, aku sendirian, sepi, ditemani kekosongan ruang. Hening suasana terasa sangat, walau suara TV memonopoli. Mungkin karena sudah terlalu lelah beberapa kali aku ketiduran di atas sofa ruang tengah ini. Tapi kemudian terkesiap, terjaga lagi. Sampai akhirnya, sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba hening sepi tidak lagi mendominasi. Ada suara yang akhirnya memecah sunyi. Ada langkah kaki. Terdengar ada suara orang yang sedang berjalan di lorong. Suara langkah kaki yang sudah beberapa kali aku dengar sebelumnya. Bunyinya khas. Iramanya sudah aku hafal. Suara langkah yang selalu berhenti tepat di depan pintu, selalu
seperti itu. Tapi kali ini beda. Entah apa yang menyulut. Aku malah langsung bangun dari duduk lalu melangkah menuju pintu. Ingin tahu siapakah yang sedang melangkah itu. Penasaran. Dan benar, kali ini pun sama. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu. Ya sudah. Selang beberapa detik kemudian aku langsung membuka pintu. Kosong. Depan pintu tidak ada siapa-siapa. Celingak-celinguk aku melihat ke arah lorong. Sama sekali tidak ada orang. Tidak ada pintu apartemen lain yang terbuka juga. Siapa tadi yang jalan? Aku bergumam sendirian. Namun tiba-tiba aku merasakan ada hembusan angin menerpa wajah dan tubuh. Angin ini seperti berhembus dari lorong, lalu masuk ke dalam apartemen. Saat itu tiba-tiba merinding. Tentu saja, aku lalu langsung menutup pintu. Di dalam apartemen, aku merasa ada yang aneh. Hawanya beda. Sudahlah. Aku langsung mematikan TV lalu masuk kamar. Namun tetap, pintunya aku biarkan terbuka. Di dalam kamar, aku merebahkan diri di tempat tidur, memaksa diri melakukan hal yang sepertinya mustahil untuk dilakukan saat ini, yaitu tidur. Ya mana mungkin, aku bisa tidur. Sejak beberapa menit yang lalu perasaanku sudah tidak enak. Apartemen ini hawanya makin aneh. Beberapa kali aku memaksa mata untuk terpejam, tapi tidak bisa. Karena selalu merasa seperti ada yang sedang memperhatikan kalau mata tertutup. Sampai akhirnya, entah di percobaan keberapa, aku hampir sukses terlelap. Tapi tetap merasakan ada keanehan. Namun kali ini sangat berbeda. Ada yang beda. Antara sadar dan tidak sadar, dalam keadaan mata terpejam. Aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan. Aku merasakan seperti itu. Sontak, perasaan makin tidak enak. Rasa takut dan cemas menyeruak cepat memenuhi pikiran. Mata masih terpejam, aku belum berani membukanya. Sampai ketika aku merasa kalau ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah untuk masuk ke dalam kamar. Aku merasa seperti itu. Curiga, penasaran, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka mata pelan-pelan. Tidak ada pilihan lain. Iya, yang aku rasakan tidak salah. Ternyata memang ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah. Ada sosok yang sedang berdiri di pintu kamar. Dia berdiri tepat di pintu, dia memperhatikan aku yang tengah berbaring. Aku seperti mati. Tubuh tidak bisa digerakkan, lemah lunglai ketakutan. Siapa dia? Aku tidak tahu, karena wajahnya gelap tertutup cahaya dari belakang. Tapi beberapa belas detik kemudian aku pelan-pelan tersadar kalau sosok ini tampilan fisiknya mirip dengan lelaki yang pernah aku temui di dalam lift ketika baru datang tempo hari. Iya, aku yakin itu dia. Terus seperti itu, dia berdiri di pintu, dia memperhatikan, sementara aku tetap terkunci ketakutan. Hingga akhirnya, sosok lelaki ini bergerak juga. Dia melangkah pelan menuju ruang tengah. Sungguh, pemandangan yang mengerikan. Untaian kalimat doa aku baca dalam hati menenangkan diri. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, aku lalu perlahan mulai berdiri, meraih ponsel berniat untuk lari keluar apartemen. Langkahku sangat pelan, sebisa mungkin tidak menghasilkan suara ketika menuju pintu kamar. Sesampainya di pintu kamar, di titik ini aku bisa melihat isi ruang tengah dengan jelas. Beberapa detik, aku terpaku ketika melihat ada pemandangan yang mengerikan. Sosok yang tadi itu ternyata sedang duduk di sofa duduk menghadapku. Ruang tengah
yang terang benderang, membuatku bisa dengan jelas melihat semuanya. Lelaki ini sungguh sangat menyeramkan. Wajahnya pucat, dengan lingkar gelap di sekitar mata. Yang paling menyeramkan, bajunya basah dengan cairan berwarna gelap. Setelah aku perhatikan lebih seksama, ternyata cairan gelap itu adalah darah. Darah yang mengalir dari lehernya. Iya, di lehernya ada luka menganga mengeluarkan darah. Beberapa detik kemudian, lelaki itu tersenyum dengan ekspresi datar. Entah ada tenaga dari mana, tiba-tiba aku bisa lari menuju pintu lalu pergi keluar. Di lobi bawah, aku lalu sejenak mengatur nafas menenangkan diri. Saat itu, aku ingat dengan omongan Dio. Kalau dia bersedia aku telepon kalau ada apa-apa kapanpun, makanya aku langsung menelponnya. Tidak lama, sekitar 1 jam kemudian Dio datang. Singkatnya, kemudian aku ceritakan semua kejadian seram yang baru saja aku alami. Setelah malam itu, aku tidak pernah bermalam di apartemen itu lagi. Tidak berani. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @beristory yang berjudul asli Cekam Apartemen Jakarta episode 2 akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian masih berani. Ya sudah sih, kamu menginap di apartemenku saja dulu, sampai dapat kosan yang baru. Ribet banget hidup kamu. Takut aku, Hes. Takut apaan? Takut malah betah. Ntar tidak pindah-pindah aku. Alah, kalau betah ya syukur, kamu bisa nemenin aku. Serius, kan udah aku bilang dari dulu, kamu tinggal bareng aku juga tidak apa-apa. Itu percakapanku dengan Hesti, salah satu teman dekatku di kampus. Kami satu jurusan di salah satu universitas swasta di Jakarta. Awal tahun 2019, percakapan itu terjadi, di mana semuanya bermula. Namaku Hera, asal Surabaya, sedangkan Hesti Mojang Priangan. Diawali dengan aku yang harus meninggalkan tempat kos yang sudah aku tinggali selama 2 tahun lamanya. Ada satu alasan yang memaksaku untuk harus keluar dari tempat kos itu, lalu pindah ke tempat lain. Karena itulah, akhirnya bercerita kepada Hesti mengenai hal ini, aku harus mencari tempat tinggal baru di Jakarta. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, akhirnya Hesti malah menawarkan untuk tinggal di apartemen tempatnya tinggal. Dia bilang untuk sementara, sampai aku dapat tempat kos yang baru. Walaupun dia akhirnya juga bilang kalau mau tinggal di sana seterusnya juga tidak masalah. Tapi entahlah, aku tipikal orang yang tidak mau menyusahkan atau merepotkan orang lain. Makanya, dalam hal ini aku lebih memilih untuk sementara saja, sampai dapat tempat kos yang baru. Iya, pada akhirnya aku mengiyakan untuk tinggal di apartemen Hesti. Ya sudah, besok kamu bawa barang-barang kamu sekalian, tapi aku ke Bandung ya. Kamu pegang saja nih kuncinya. Hesti bilang begitu, menyuruh aku untuk langsung pindah dan tinggal di apartemennya segera. Singkatnya, pada suatu hari di awal tahun 2019, aku benar-benar pindah ke apartemen Hesti.
hari Kamis. Waktu itu tidak ada perkuliahan sampai akhir pekan. Kebetulan Hesti sedang ada acara di luar kota, memaksa aku untuk datang dan pindah sendirian. Selesai. Akhirnya sudah kupindahkan semua barang-barangku di salah satu kamar di dalam apartemen. Karena niatnya sementara, jadinya tidak semua barang aku bongkar. Hanya yang aku perlukan saja yang dikeluarkan, sisanya tetap berada di dalam kotak-kotak kardus. Apartemen Hesti ini letaknya di Jakarta Selatan, tidak terlalu jauh dari Patung Pancoran. Di dalam kawasannya berdiri belasan tower apartemen yang menjulang tinggi. Iya, apartemen yang cukup terkenal pokoknya. Unit yang dipunya Hesti cukup besar, punya 2 kamar tidur, ruang tengah yang besar juga, ada balkonnya pula. Secara keseluruhan, apartemen ini sangat nyaman untuk ditinggali. Makanya, ada ketakutan beralasan yang aku bilang ke Hesti tadi. Aku takut nantinya akan betah. Betah? Segelas minuman dingin menemaniku duduk sendirian di balkon. Sekitar jam 8 malam. Aku melepas lelah, menghirup udara luar, memandang lepas jauh tanpa halangan. Pemandangan Jakarta dari lantai 12 ini cukup membuatku takjub. Lampu-lampu dengan berbagai warna menghias menerangi malam. Lampu kendaraan terlihat warawiri menyusuri jalanan ibu kota. Cukup lama aku menikmati momen itu, sampai akhirnya tidak terasa jam sudah menunjuk ke angka 11. Tinggal di apartemen besar ini sebenarnya agak sedikit membuatku was-was. Walaupun menurut teman-teman aku termasuk orang yang pemberani, tapi tetap saja nyaliku agak sedikit bergetar ketika sedang berada di tempat baru seperti ini, sendirian pula. TV di ruang tengah aku biarkan terus menyala, walaupun sama sekali tidak aku tonton. Begitu pula dengan lampu-lampu, sengaja aku nyalakan semuanya. Sampai ketika aku pingin pipis, dengan begitu aku harus meninggalkan balkon lalu masuk menuju ke toilet. Nah, ketika sudah sampai di toilet, ada satu keanehan yang terjadi. Aku sangat yakin kalau sebelumnya sudah menyalakan lampu di dalam toilet, aku memang sengaja membiarkannya terus menyala. Tapi ketika aku lihat, ternyata lampu toilet dalam keadaan mati. Gelap jadinya. Ya sudah, aku menyalakan lagi lalu masuk. Nah, ketika hendak masuk, tiba-tiba seperti ada angin dingin berhembus keluar, berhembus menerpa tubuhku. Bingung, itu angin apa? Angin dari mana? Dan itu memang jelas-jelas hembusan angin. Tidak terlalu ambil pusing, aku lalu meneruskan untuk masuk dan menyelesaikan buang air. Ketika berada di dalam toilet, aku membiarkan pintu tetap terbuka, tidak berani menutupnya. Toh aku juga sedang benar-benar sendirian, pikirku begitu. Tapi yang terjadi kemudian cukup membuat aku ketakutan. Ketika masih duduk di atas kloset, tiba-tiba aku melihat seperti ada sesuatu yang melintas di depan pintu, di luar toilet, di ruang tengah. Bergerak dari kiri ke kanan, dari pintu apartemen menuju ke balkon. Sekilas aku melihatnya seperti objek bergerak berwarna putih, setinggi orang dewasa, berkelebat melintas. Jantungku langsung seperti berhenti berdetak. Apa itu? Setelahnya, aku berdiam selama beberapa puluh detik lamanya menerka-nerka apa yang baru saja melintas. Mati-matian, aku coba mengumpulkan nyali, memupuk keberanian untuk berdiri dan keluar. Aku sangat ketakutan, dan ada alasannya, karena belakangan aku seperti tersadar kalau objek yang sekelebat melintas tadi bentuknya mirip sekali dengan satu makhluk seram yang sangat aku takutkan.
Bentuknya sangat mirip pocong. Dalam diam, aku berharap kalau aku salah lihat. Aku berharap hanya berhalusinasi. Aku berharap itu bukan pocong. Nekat, perlahan akhirnya aku mulai berdiri lalu melangkah menuju ke pintu. Pintu toilet ini letaknya di tengah. Kalau menoleh ke kanan akan terlihat balkon, ke kiri pintu keluar. Nah, ketika sudah persis berada di pintu, perlahan aku menoleh ke kanan. Di balkon, aku melihat sesuatu yang sedari tadi membuatku takut walau hanya dalam pikiran. Namun kali ini aku benar-benar melihatnya secara langsung. Di balkon, yang pintunya aku biarkan terbuka, berdiri satu makhluk yang bentuknya terlihat cukup jelas. Sosok putih kusam, setinggi orang dewasa, berdiri diam dengan lilitan tali yang melingkar di beberapa bagian tubuhnya. Iya, aku melihat ada pocong sedang berdiri di balkon. Tidak bisa melihat wajahnya secara jelas, tapi dapat dipastikan kalau pocong itu berdiri menghadap ke dalam, berdiri menghadap aku, menatap. Sontak, aku menangis dalam diam. Beberapa detik terpaku menatap sosok menyeramkan itu. Entah berapa detik kemudian, aku akhirnya seperti tersadar, lalu mengalihkan pandangan dari balkon. Kemudian sambil menunduk, aku bergerak menuju meja ruang tengah, meraih ponselku. Setelah itu, perlahan melangkah menuju pintu berniat untuk melarikan diri keluar. Aku bergegas keluar, pergi menjauh. Pintu apartemen masih dalam keadaan terbuka ketika aku melangkah cepat menuju ke lift. Berlari kecil, menyusuri lorong. Dan entah penasaran atau bagaimana, bodohnya aku malah menoleh ke belakang, melihat ke arah pintu apartemen. Ternyata pocong sudah berpindah tempat. Dia terlihat berdiri di depan pintu di lorong, berdiri memperhatikan aku. Aku menekan tombol lift berkali-kali agar cepat terbuka. Ketika pada akhirnya sudah sampai di depannya, syukurlah, akhirnya pintu lift terbuka, lalu aku masuk ke dalamnya. Seram. Ketika pintu lift masih dalam proses tertutup, aku masih bisa melihat pocong itu di kejauhan. Dia masih berdiri di depan pintu apartemen. Selesai. Malam pertama yang seharusnya menginap di apartemen Hesti malah aku habiskan dengan bermalam di tempat kos temanku yang lain. Malam menyeramkan itu merupakan malam yang sangat menakutkan buatku. Setelahnya, aku tidak berani tinggal di situ sendirian. Setelah Hesti kembali dari Bandung, aku baru berani untuk tinggal di situ lagi. Tapi tetap saja, masih terus merasakan trauma, ketakutan, tetap terus ada. Aku belum menceritakannya kepada Hesti. Aku pikir toh hanya sementara tinggal di situ. Nanti saja akan aku cerita semuanya kalau pindah ke kos baru. Berikutnya, hari terus bergulir. Aku masih tinggal berdua dengan Hesti di apartemennya. Yaitu tadi, harus selalu ada Hesti. Aku tidak mau tinggal sendirian, pokoknya tidak mau. Entah ketika sudah hari keberapa tinggal di situ, aku lagi-lagi mengalami kejadian yang awalnya aku anggap biasa. Karena memang itu sangat biasa, tidak ada seram-seramnya sama sekali. Aku lupa waktu itu hari apa. Yang pasti sudah sore, sekitar jam 3. Pada hari itu, aku menghabiskan waktu berleha-leha di kamar saja, beristirahat hingga sekitar jam 1 siang aku tertidur di kamar. Ketika aku mulai tidur, Hesti masih ada di apartemen. Sekitar jam 3 aku terbangun karena mendengar ada suara orang sedang berbincang di ruang tengah. Pintu kamar dalam keadaan tertutup, tapi aku masih bisa mendengar perbincangan itu. Terdengar seperti,
Suara dua orang laki-laki. Aku bingung. Mereka siapa? Di ponselku ada pesan WA dari Hesti yang isinya, "Aku ke minimarket bawah dulu sebentar." Pesan itu tertulis masuk 20 menit sebelum aku bangun. Berarti Hesti sedang tidak ada di apartemen. Lalu siapa? Dua laki-laki yang sedang berbincang di ruang tengah. Selanjutnya aku tidak berani keluar. Sungkan kalau mereka ternyata keluarga dari Hesti yang sedang datang berkunjung. Makanya aku memutuskan untuk terus diam di kamar. Cukup lama, sekitar 10 menit. Aku diam sambil terus menajamkan pendengaran, coba untuk menangkap isi perbincangan di luar. Tapi tidak bisa. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanya gumaman-gumaman yang diselingi dengan tawa yang tertahan. Itu pun seringkali ada jeda hening cukup lama. Ya sudah, akhirnya aku menghabiskan waktu dengan membuka ponsel. Namun, beberapa menit kemudian, perhatianku kembali teralih karena tiba-tiba suara perbincangan di luar menghilang cukup lama. Kira-kira beberapa menit. Kok tiba-tiba sepi? Aku lalu berdiri, berjalan menuju pintu, tidak membukanya tapi mendekatkan telinga untuk mencoba menajamkan pendengaran. Tapi tidak ada apa-apa, sepi yang ada. Ruang tengah seperti kosong. Kemana dua orang tadi? Kemudian aku mendengar ada suara pintu terbuka, pintu depan. Terdengar suara langkah masuk. Tiba-tiba pintu kamar yang ada aku di dalamnya terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Ah, ternyata Hesti. "Kaget aku, Hes," ucapku. Maaf, aku pikir kamu masih tidur. Ngapain kamu berdiri di depan pintu?" tanya Hesti. Kemudian aku ceritakan semuanya tentang mendengar ada dua orang laki-laki tadi. "Oh, itu omku. Kadang dia mampir ke sini kok." Begitu jawaban Hesti dengan sedikit terbata. Ya sudah, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Laki-laki itu tadi ternyata omnya Hesti. "Sebentar saja, Hera, tenang saja. Paling lambat jam 11 aku sudah balik." Pada suatu malam, sekitar jam 7 Hesti bilang begitu. Dia berencana untuk jalan keluar bersama pacarnya. Aku tentu saja awalnya tidak setuju. Sempat bilang kalau begitu aku pergi juga, kemana saja, yang penting tidak di apartemen sendirian. Aku takut. "Tidaklah, kamu tidak usah pergi. Aku usahakan deh, jam 10 sudah balik. Kamu parno amat sih. Sudah loh, tidak usah kemana-mana ya." Ya sudah. Dengan berat hati aku mengiyakan. Aku pikir toh Hesti akan pulang malam ini juga. Begitulah. Akhirnya Hesti pergi meninggalkan aku sendirian sekali lagi. Malam terus bergulir. Sudah hampir jam 11. Aku masih duduk di balkon menghabiskan waktu menunggu Hesti yang belum datang juga. Was-was dan kecemasan tentu saja harus melintas. Masih trauma dengan kejadian pocong waktu itu. Tapi karena sebelumnya hari sudah sangat melelahkan, akhirnya aku memutuskan masuk kamar. Akan coba memaksa diri untuk tidur. Agak kesal karena Hesti tidak menepati janji. Sudah berapa kali aku WA tadi jawabannya selalu on the way. Entah OTW kemana, kesal aku. Ya sudah, akhirnya aku masuk kamar. Setelah sudah di dalam kamar, kali ini aku menutup pintunya takut kalau ada yang melintas lagi di depan pintu. Aku membiarkan lampu dalam keadaan menyala terang, namun aku tetap memaksa mata untuk terpejam. Syukurlah, ternyata tidak ada hambatan. Tidak lama kemudian, aku terlelap. Mengucek-ucek mata, tiba-tiba aku terjaga.
Langsung meraih ponsel, ternyata sudah hampir jam 1. Hanya sekitar 2 jam saja aku sempat terlelap. Kenapa tiba-tiba terjaga? Karena ada yang membangunkanku. Lagi-lagi aku mendengar ada suara orang sedang bercakap di ruang tengah. Laki-laki itu lagi, omnya Hesti. Suaranya terdengar sampai ke dalam kamar. Aku yang sudah terjaga jadi jelas mendengarnya. Namun kali ini lawan bicaranya bukan laki-laki tapi perempuan. Dan perempuan ini dapat dipastikan bukan Hesti. Omnya Hesti dan teman perempuan ini terlibat percakapan yang tidak terlalu intens sesekali saja. Dan itu pun hanya tektok beberapa kalimat pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak. Aku juga berasumsi kalau Hesti belum pulang karena tidak mendengar suaranya sama sekali. Aku belum berani untuk bangun dari tempat tidur atau berusaha mendekat ke pintu. Dengan begitu, akan dapat lebih jelas mendengar suara mereka. Aku belum berani. Khawatir mereka akan sadar kalau sedang ada aku di dalam kamar. Iya, aku berasumsi mereka tidak tahu ada aku di sini. Hesti, Omu datang lagi nih. Ada temannya juga, cewek. Aku tidak enak. Kamu katanya mau balik, kok belum sampai juga sih? Pesan WA aku kirim ke Hesti dengan sedikit mengomel. Karena sudah hampir jam 1 dia belum pulang juga. Ya wajar saja, aku WA dia. Aku jadi tidak nyaman tinggal di apartemen miliknya ini dengan tidak ada tuan rumah. Ditambah ada omnya yang tiba-tiba datang dengan membawa teman. Aku jadi tidak enak hati. Cukup lama, pesan WA aku tidak dijawab oleh Hesti. Sebelum akhirnya sekitar 15 menit kemudian ada pesan masuk. Omku yang mana? Pesan pendek Hesti bertanya seperti itu. Om kamu loh, kamu kan bilang kemarin, kadang-kadang ommu datang sebentar. Bagaimana sih? Jawabku. Oh, omku yang itu. Iya, biarin saja Ra. Kamu di kamar saja. Dia tidak bakalan notice kalau kamu ada di kamar. Kamu tidak usah keluar. Dia bawa teman sekarang, cewek. Lagi ngobrol tuh di ruang tengah. Teman cewek. Oh, iya. Dia kadang bawa temennya. Sudah, kamu di kamar saja ya, jangan keluar. Bentar lagi aku pulang. Begitu Hesti bilang. Ya sudah, aku di kamar saja nih. Tapi kamu buruan pulang dong. Tidak enak aku ngumpet di sini. Bagaimana coba kalau ommu sampai tahu kalau ada aku di dalam kamar? Enggak lah. Omku tidak akan sadar kalau kamu ada di situ. Sudah, kamu diam saja. Aku balik sekarang. Percakapan selesai. Aku turuti apa yang Hesti bilang. Tetap diam di kamar menunggu sampai dia pulang. Setelahnya, waktu berjalan lagi. Dalam keheningan, aku terus diam di atas tempat tidur sambil terus menajamkan pendengaran. Coba menangkap setiap rangkaian kata membentuk kalimat yang terdengar dari pembicaraan omnya Hesti dan temannya. Tapi tidak bisa. Hanya sedikit kata yang dapat aku tangkap agak jelas. Selebihnya hanya gumaman mengambang antara ada dan tiada. Selain itu, aku juga berharap Hesti akan menepati janjinya untuk pulang sebentar lagi. Sangat tidak nyaman berada dengan orang yang tidak aku kenal dalam satu apartemen. Cukup lama berdiam di atas tempat tidur. Sampai akhirnya aku tidak tahan lalu memutuskan untuk bangun, melangkah, mendekat pintu. Kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba aku nekat ingin membuka pintu? Karena seketika suara percakapan itu hilang, hening, dan sepi jadinya. Pada kemana orang-orang itu? Sudah pergikah? Tapi sepertinya tidak mungkin. Karena sama sekali aku tidak mendengar ada suara pintu terbuka atau tertutup. Ya sudah, aku penasaran.
Akhirnya memutuskan untuk mencari tahu, berniat membuka pintu untuk melihat situasi ruang tengah. Tapi ketika sudah hanya tinggal memutar gagang pintu, tiba-tiba ponselku berbunyi dan ada pesan masuk. Itu ternyata WA dari Hesti. Lemas, aku membaca isi WA-nya. "Hera, kalau nanti suara omku dan temannya tidak kamu dengar lagi, langsung keluar apartemen ya. Tidak usah tanya kenapa, pokoknya kamu harus keluar, terus tunggu aku di depan lobi bawah," tulis Hesti. "Kenapa, Hes? Ada apa? Pokoknya kamu nurut saja, cepetan keluar." "Tidak, kamu harus jawab dulu. Aku tidak akan keluar sebelum kamu jawab." "Nurut saja ngapa sih? Kamu jawab dulu," tegasku. "Itu bukan omku. Tidak tahu itu siapa. Aku tidak mau kamu ketakutan. Pokoknya kamu harus pergi dari situ cepetan. Tunggu aku di lobi bawah." Mengumpulkan segenap nyali dan keberanian, akhirnya aku mampu untuk memutar gagang pintu lalu perlahan membukanya. Celah pintu melebar perlahan, karena memang aku mendorong membuka dengan sangat pelan. Aku ketakutan, takut kalau ada pemandangan seram di ruang tengah. Aku diam, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku ketakutan teramat sangat ketika akhirnya bisa melihat ruang tengah dengan sepenuhnya. Ketika pintu sudah terbuka lebar, ruang tengah tidak dalam keadaan kosong. Ternyata di situ ada dua sosok yang sedang duduk di sofa berhadapan, terpisah oleh meja di tengahnya. Sosok laki-laki dan perempuan. Yang lelaki mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, yang perempuan duduk dengan rambut tergerai sebahu. Pakaiannya berwarna gelap kusam. Menyeramkan, karena kemudian mereka berdua menatapku dengan wajah pucatnya, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat yakin kalau mereka bukan manusia, karena wujudnya sangat mengerikan. Kemudian, akhirnya aku memutuskan untuk berlari menuju pintu berniat untuk keluar. Ketika pada saat terakhir, aku berdiri menatap mereka samar terdengar suara pelan dan datar dari si sosok perempuan. Aku menangkap dia bilang begini, "Jangan pergi." Tidak pikir panjang, aku langsung lari keluar, pergi dari situ secepatnya.